Hai Smart Traders, investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Iuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Blackstone, kode sahamnya BBYB, nama perusahaannya yaitu PT Bank Newcomers Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja cek datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, selanjutnya kita ganti kode sahamnya di sini, BBYB, kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat grafiknya, perusahaan ini harga tertingginya di harga Rp2.900 per lembar, kemudian terendahnya di harga Rp257 per lembar, 58 ya. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya, karena di sini selama sebulan lebih terakhir ini cenderung harga sahamnya turun, jatuh ya. Apakah benar mereka distribusi di sini atau justru akumulasi di sini? Kita tidak tahu, maka itu kita cek dulu datanya. Oke, kita langsung saja klik Broksum ya. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya BBYB. Kemudian tanggalnya kita ganti 01/04/2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Bank Newcomers Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama sebulan lebih terakhir ini, investor besarnya itu cenderung melakukan aksi pembelian dalam jumlah besar, begitu juga penjualan dalam jumlah besar. Kalau kita hitung total yang dibeli dengan total yang dijual, itu kecenderungannya sama. Jadi mereka opor-oporan barang sesama mereka saja. Jadi kalau disimpulkan, aksi mereka adalah netral. Tapi kita lihat dulu di perdagangan beberapa hari terakhir ini dari tanggal 13 Mei. Ketika kenaikan sedikit ini, ngapain sih mereka? Seperti itu. Jadi kita cek dari tanggal 13 Mei ya. 13.05 atau Mei. Kemudian kita show. Nah, kalau kita hitung, baik buyer maupun seller dengan tools Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama beberapa hari terakhir ini dari tanggal 13 Mei sampai dengan tanggal perdagangan terakhir hari ini 23 Mei itu investor besarnya sedikit buang barang. Di mereka buang barangnya ke asing. Jadi asing melakukan akumulasi di sini. Seperti itu. Akumulasinya small akumulasi. Jadi akumulasi asing di sini kecil. Nah, kalau investor besarnya terus buang barang nantinya, kita tidak tahu ya di perdagangan selanjutnya mereka ngapain, maka dari itu kita harus selalu cek data broker summary-nya. Kalau investor besarnya buang barang, kemudian investor asingnya juga ikut jualan ke retail, maka harga sahamnya bisa jadi jatuh lebih dalam lagi seperti itu. Tetapi kalau investor besarnya itu jualan ke asing dan asing terus membeli, pelan-pelan mengumpulkan barangnya, maka belum tentu harga sahamnya jatuh. Seperti itu. Karena di sini pun kelihatan bahwa investor asing itu menahan kejatuhan dari harga saham Bank Newcomers ini ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita tutup data transaksinya. Nah, berikutnya bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silakan klik linknya ada di kolom deskripsi. Sekarang kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas,
Maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Bank Newcomers Tbk ini 97,5% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 97,5% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini sebesar 52,1%. Jadi ini porsi yang sangat besar kalau untuk trading bulanan maupun mingguan seperti itu. Namun kalau untuk investasi jangka panjang sebaiknya dipertimbangkan dulu. Karena porsi kepemilikan mereka jauh di bawah 75%. Sedangkan kepemilikan investor retail di perusahaan ini sebesar 16%. Nah, sisanya itu dimiliki oleh investor semi retailnya seperti itu. Jadi kesimpulannya, karena investor besarnya di sini netral transaksinya, tetapi harganya jatuh sangat dalam, sebaiknya kita tunggu saja, kita nggak usah panik seperti itu. Kalau investor asing di sini terus masuk, kita ikut juga akumulasi karena harga sahamnya akan naik seperti itu. Tapi kalau investor asingnya distribusi, nah di situ sebaiknya kita buang barang juga karena investor asingnya keluar, maka harga sahamnya berpotensi untuk jatuh. Apalagi ketika barang yang dimiliki asing itu dijual ke investor retail seperti itu. Itu harga sahamnya sudah pasti akan jatuh. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Blackstone. Sekali lagi bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silakan klik linknya ada di kolom deskripsi. Baik rekan-rekan investor, see you next time. Salam cuan selalu.